warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta VCO semua. Nah, saat ini saya sudah ada di rumahnya salah satu konsumen VCO Klentik Putih yang sudah menggunakan VCO sejak lama. Nah, sekarang saya sudah bersama di sini dengan Bu Mona. Rumahnya itu ada di Bantul. Iya, Bu. Tepatnya di mana ini, Bu? Ini saya di Desa Sanasewu. Oh, Sanasewu. Jadi ini lumayan dekat dengan kota Jogja. Nanti buat teman-teman yang mungkin mau berkunjung ke rumah Bu Mona, boleh bersilaturahmi, bersharing-sharing tentang pemanfaatan VCO Kleput ini. Oke, Ibu. Sejak kapan sih Bu Mona itu mengenal VCO Klentik Putih? Sebenarnya saya mengenal VCO Klentik Putih ini sejak tahun 2017. 2017 ya. Sudah cukup lama ya, Bu? Iya, saya mengenal itu tapi belum tahu manfaatnya setelah saya tahun 2018 dengan saya punya pengalaman sendiri terhadap orang tua saya sendiri. Ibu saya itu usia waktu itu masih 70 tahun. Usianya masih 70 tahun, terjadi yang namanya pembengkakan pada lutut karena dia usia lanjut, jadi dia mempunyai risiko terhadap kesehatannya sangat tinggi ya. Dia kolesterol tinggi, dia ada tekanan darahnya juga, hipertensinya, asam urat, kolesterolnya juga dia sudah tinggi. Kemudian beliau juga kena osteoporosis juga. Nah, waktu itu terjadi pembengkakan di lutut gitu loh. Iya. Jadi penyakitnya bukan cuma pembengkakan itu saja, tapi banyak gitu ya, Bu? Iya. Iya. Ibu saya itu tahun 2018 itu adalah aktivis pasien Rumah Sakit Bethesda. Aktivis? Iya, karena apa? Dia memang harus kontrol setiap bulannya. Jadi harus aktif sendiri karena sebagai seorang pasien. Karena kesembuhan itu kita masih ketergantungan dengan obat dokter gitu. Nah, kejadiannya itu di waktu 2018 ini, akhir 2018 terjadi pembengkakan di lutut gitu loh. Pembengkakan di lutut di mana sangat mengganggu aktivitas. Dan itu pun juga sangat sakit sekali ya. Dulu saya kesakitan, apalagi untuk jongkok lagi itu nggak bisa. Untuk ke kamar mandi kita juga kalau waktu buang air kecil itu juga kesulitan. Nah, disitulah karena saya mengenal VCO ini, kemudian saya berusaha untuk mencari informasi fungsi VCO. Nah, kemudian saya beli VCO itu Kleput ini. Kemudian saya jadi ini untuk menjaga supaya steril, karena itu kan saya waktu itu tuh tidak untuk diminum. Jadi kita Belum diminum gitu ya? Jadi kita oleskan untuk balur. Untuk luar. Jadi kalau memang untuk luar itu harus dibagi-bagi beberapa botol. Dan jangan botol besar langsung kita pakai karena itu supaya tetap terjaga kualitasnya gitu. Ya. Jadi untuk teman-teman sahabat VCO bila menggunakan, nanti saya sarankan untuk dibagi, jangan pakai botol besar ya. Jangan botol besar langsung dibuka terus dipakai gitu. Apalagi kalau untuk oles. Nah, itu setelah botol kecil-kecil ternyata saya sarankan untuk mengolesnya. Jadi waktu itu kita sarankan untuk mengoles itu tidak pakai tidak pakai kayak aturan. Jadi sesering mungkin dioleskan gitu. Nah, dari hasil itu setelah beberapa bulan habis 2 botol itu ternyata ada perubahan yang luar biasa gitu. Di tahun 2019 terjadi kesembuhan. Nah, baru setelah merasa bisa jongkok, bisa aktivitas, baru saya sarankan untuk minum gitu. Nah, dari minum itu ternyata sangat membantu dari yang kolesterolnya itu tadi, karena dia mungkin kan empedu, berhubungan dengan empedunya, ternyata itu dari kolesterol, asam uratnya juga hipertensinya bisa teratasi bareng. Jadi barengan gitu bisa sama-sama, Masya Allah. Dari 2018 pertengahan, mulai sejak itu sampai 2021 ini ibu saya sudah tidak kontrol lagi. Oh, sudah tidak kontrol lagi. Tidak mengkonsumsi obat. Ya, jadi alhamdulillah bisa lepas dari rumah sakit. Sekarang sudah bisa mandiri, sekarang bisa beraktivitas. Oh, Masya Allah. Ya, usia ibu saya sekarang 70. Nah, ya, 6 tahun ya. Itu sudah termasuk sepuh ya, Bu, sebenarnya. Iya. Masya
Masya Allah, berarti itu tadi cerita dari ibunya Bu Mona gitu. Iya. Kalau dari cerita Bu Mona sendiri, konsumsi untuk diri sendiri kapan tuh? Jadi gini, waktu itu di tahun 2020, itu di akhir 19, ternyata kan bapak saya mengalami stroke, gitu. Nah setelah stroke itu kita kasih visio, jadi kita langsung alih ke herbal. Nah ini bapak saya ini nggak stroke mbak, tapi udah 16 bulan itu udah lepas dari dokter sama sekali. Kita fokus ke herbal. Ternyata dengan herbal itu membawa peningkatan yang lebih gratis daripada ternyata setelah kita jadi dari situ saya tuh punya pengalaman. Waktu itu sebenarnya saya ada sedikit benjolan waktu itu di payudara saya sebelah kiri. Nah terjadi benjolan itu ternyata awalnya saya merasa itu tidak mengganggu karena itu tidak sakit. Karena tidak sakit, saya merasa enjoy. Tapi lama-lama di waktu tahun 2000, awal 2020, tiba-tiba itu berjalan kayak semakin membesar. Nah, semakin membesar, terus saya merasakan tidak nyaman. Jadi, saya pergelangan dari pundak ini sampai ke ujung jari itu terasa sakit, terasa pegel, gitu ya. Dan itu mungkin setiap saat terasa pegel dan itu sangat mengganggu. Terus saya mengalami pengalaman ibu saya sendiri, pengalaman dari bapak saya sendiri penggunaan VCO. Lah, terus saya mempunyai pemikiran, kenapa saya tidak minum VCO? Gitu ya. Waktu itu kenapa saya tidak? Itu waktu itu bulan Juli kejadiannya ya, akhir Mei. Nah, 2020 ya. Nah, di situ setelah itu saya minum. Saya sharing dulu dengan beberapa sahabat itu juga teman gitu, bagaimana untuk mengkonsumsi VCO dengan kondisi seperti ini. Terus kemudian saya disarankan untuk minum itu habis wudhu salat subuh, sebelum salat subuh di dalam waktu perut masih kosong itu disarankan untuk minum. Dan itu waktu itu saya minum 2 sendok ya, karena di saat sel kanker itu adalah itu diperkirakan bisa tumor, bisa kanker. Nah di saat perut kosong kita minumin VCO itu akarnya itu akan melemah. Ya, akar itu akan melemah. Nah setelah 1 hari saya minumin pagi sebelum sholat subuh, kemudian sebelum sholat duhur. Pokoknya memang kita melakukan minum itu sebelum sholat. Gitu. Karena apa? Saya sarankan untuk yang awal minum itu kan biasanya terjadi risiko mual. Mual, ya. Itu biasanya ya susah kan kayak gitu, maka pasti akan terasa perih. Jadi kayak lapar melilit-lilit itu rasanya seperti itu. Nah, setelah saya bukan akal ya, apa mungkin itu lebih enaknya seperti itu. Jadi bagi muslim yang muslim itu disarankan kalau minum VCO itu lebih baik sebelum menjalankan sholat, karena di situ jadi tidak mual, karena ada gerakan. Gitu. Nah kita bergerak di situ kan, kita sholat itu kan gerakan. Ternyata itu tidak menjadikan mual. Berarti sehari 5 kali gitu ya, Bu? Saya sehari waktu itu masih 3 kali, sampai jam 8 malam. Sebelum sholat duhur, kemudian jam 8 malam. Nah setelah 1 hari ternyata bereaksi langsung cepat. Berhasil langsung cepat, sakitnya memuncak. Ya, jadi lebih sakit. Kemudian saya oles pakai VCO. Saya oles itu hari kedua, dosis saya naikkan sendiri. Itu saya naikkan jadi 3 sendok. Pagi itu saya 3 sendok, siang 3 sendok, malam jam 8 itu saya 3 sendok sambil saya oles. Setelah 4 hari berikutnya, itu kan saya oles. Ternyata semakin membesar gitu loh. Jadi kalau kita tuh gini, kalau kalau kita tuh melakukan atau kita minum obat, kok reaksinya kok kayak seperti buruk. Itu kan seperti kayak buruk toh. Iya. Makin besar malah malah kayak sakitan, aku tambah sakit kayak gitu. Tapi saya yakin itulah cara detox dia kerja. Gitu. Ya, jadi kalau kita merasa kesakitan di situ, itu malah justru itulah cara kerja dia. Karena itu makin membesar. Gitu. Kalau orang kebanyakan kan mikirnya kalau semakin sakit dilepas. justru ini nggak bagus gitu ya, Bu. Iya, dia merasakan padahal itu pasca bekerjanya penyembuhan VCO itu seperti itu. Jadi waktu itu terasa sakit, dia malah membesar dan memerah gitu loh. Nah, waktu itu hari keempat saya mencoba
saya tempelin dengan kapas. Jadi VCO kita kasih ke mangkok kecil, kemudian kita ambil pakai kapas, kita tempelin. Nah, waktu ditempelin itu kita pakai sistem begitu kering ganti, begitu kering ganti. Jadi 24 jam. Gonta-ganti memang agak Sabar boros. banget ya, Bu. Ya. Memang soalnya sakit. Iya. Soalnya sakit kalau dikompres itu dingin. Nah, begitu hari kelima itu belum nyampe 1 minggu loh. Hari kelima pecah. Pecah. Ya, Pecah itu. pecah ya. Dia berlubang kecil keluar nanah gitu. Nah, dari situ dosis saya naikkan. Saya naikkan menjadi 4 sendok ditambah jam 10 malam. Karena apa? Satu, itu kan bakteri. Ya. Setelah saya mempelajari ternyata entah itu tumor, entah itu kanker, itu aslinya kan dari bakteri yang begitu banyak di situ. Ya. Nah, itu kan bakteri. Nah, bakteri ini sementara VCO ini efektif untuk membunuh bakteri. Anti bakteri, anti ya. gitu ya, Bu. Jadi waktu dikompres itu setiap saya angkat ada nanah itu, saya buang, saya ganti baru. Langsung kelihatan di Kelihatan? kapasnya itu, Bu. Iya, kelihatan. Dia bisa keluar sendiri. Terus dosis saya naikkan karena apa? Untuk membantu antibiotik di dalam tubuh. Gitu. Nanti kalau tubuh kita nggak kuat itu dalam suatu proses, kita bisa panas dingin, kita bisa menggigil. Suhu badan kita pasti akan naik. Iya. Karena ada infeksi di situ. Kan infeksi kan itu keluar nanahnya. Nah, dari situ dosis saya naikkan. 4 sendok pagi, pagi subuh itu saya sudah minum 4 sendok. Luhur saya minum, jam 8 itu saya minum, jam 10 saya minum lagi. Jadi semakin baik. Iya, memang dalam keyakinan kita kan apa? VCO ini adalah salah satu herbal yang tidak punya efek samping dan dia tidak ada kata overdosis. Ya, tidak ada kata overdosis. Nggak ada takaran tertentu Iya. yang harus dilakukan Iya. gitu ya, Bu. Nah, dari situ setelah saya kompres selama 2 hari 24 jam terus ternyata menghilang. Lama-lama kempes. Nah, setelah 3 hari itu lupa. Ya. Nah, dari situ terus saya itu untuk diri saya waktu itu untuk diri saya sendiri gitu loh. Terus saya tetap minum, saya sudah menyatakan saya alhamdulillah rasa sakitnya hilang, Udah mulai hilang penjualannya hilang, sampai sekarang pun juga sudah hilang. Terus saya masih konsumsi VCO dan waktu itu pun saya selama berobat VCO dan dalam masa itu saya nggak punya diet loh. Makanan aja ada mie, saya makan apa aja loh. Langsung dimakan Iya, gitu ya, Bu. ya saya nggak pernah diet ya, karena diet itu susah. Wacana diet itu. Kita berpikir saja apa makanan yang ada di depan kita itulah yang dikasih Allah sama kita. Oh, ya Allah. Dan namanya apa yang diberi oleh Allah itu tidak ada yang berubah. Nah, kalau rezekinya itu ya sudah kita makan. Nah, dari itu kemudian kenapa saya mulai memperkenalkan VCO kepada seluruh sahabat-sahabat teman itu karena apa? Jadi gini, waktu itu setelah saya sembuh 1 minggu persis, ponakan saya itu operasi gitu loh. Operasi kata apa, Bu? Operasi ada gejala payudara. Oh, hampir mirip ya, Bu. Ya, via SMS, Bude tolong bantu doanya, saya masih rumah saya mau operasi. Nah, dari itu saya shock, saya kenapa tidak menceritakan gitu loh. Terus saya menceritakan, tapi dia bilang, ponakan saya, Bude kenapa sih nggak cerita dari kemarin? Saya padahal mau operasi besok pagi, kan nggak mungkin langsung berkata. Iya. Nah, dari itu terus saya mulai share. Saya bikin testimoni, terus saya ikut grup, saya share, saya ke semuanya yang saya mungkin hari ini kalian tidak membutuhkan ilmu ini, tapi kayak saya share mungkin suatu ketika ada yang membutuhkan ini. Gitu. Awal mula saya memperkenalkan VCO kepada yang lain. Jadi motivasi Ibu itu tuh memang buat ini ya, Bu, maksudnya itu edukasi orang-orang kalau ini loh manfaat VCO itu banyak banget gitu kan, dengan pengalaman Ibu sendiri, keluarga Ibu gitu ya, Bu. Iya. Oke. Manfaat VCO sebenarnya itu tuh yang Ibu rasakan itu seperti apa sih, Bu? Jadi gini ya, dari pengalaman setelah sekian ini kan aku udah berjalan hampir satu tahun lebih ya. 2020 ya, Bu? 2020 sekarang 2021 ya. Iya. Saya udah sekian ini saya mengenal VCO. Ternyata VCO itu adalah salah satu herbal yang sifatnya menyembuhkan. Gitu loh. Jadi sifatnya itu menyembuhkan. Jadi kalau misalnya kena gula kan berhubungan dengan
yang namanya pankreasnya. Dia tidak bisa menghasilkan insulin, ya, karena Iya. dia rusak. Ternyata setelah saya ada beberapa teman yang dia diabetes, itu ya, sampai luka, sampai dia tuh harus Luka basah diamputasi gitu ya. ya, Bu? Setelah dia mengkonsumsi VCO itu, ternyata si pankreas itu bisa menghasilkan insulin sendiri. Oh, bisa berfungsi iya, sendiri gitu. karena saya mengatakan saat minum VCO ini itu dia tidak menjadikan insulin dalam tubuh loh. VCO itu. Iya, Tetapi dia menyembuhkan pankreasnya untuk bisa memproduksi insulin sendiri. Jadi tidak berusaha gini. Kita tuh berusaha untuk pasien diabetes itu jangan ketergantungan insulin, suntik insulin ya. Bu. Jadi kita harus selalu berpikir piye caranya pankreas itu tuh bisa Kembali produksi. normal, Nah, itu. Kita jangan, jadi kalau selalu suntik insulin itu berarti kan kita tidak menyembuhkan si pankreas itu. Iya, kayak kan? disuntik dari luar Iya. aja, pankreasnya didiamkan. Kalau obat gitu ya, Bu. kimia itu tak lihat itu, kalau obat kimia itu tidak berusaha untuk menyembuhkan si pankreas. kayak kita pabrik lah. Oh gitu. Ya, kan pabrik ini kan harusnya menghasilkan ini, tapi karena pabrik yang ini ada perusahaan, Tutup kita gitu malah ya, Bu. ngambil dari luar, ya kan? Iya. Kita ekspor dari luar, gitu loh. Insulinnya itu tadi, sepertinya kami Iya. dari luar, gitu. Bu, yang alatnya itu diperbaiki, Nah, iya. biar kita tidak mengambil Dari produk dari luar, gitu loh. Insya Allah itu ternyata seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi untuk penyakit gula pun sudah terbukti gitu ya, Bu? Iya. Jadi buat semua teman-teman, dalam mengkonsumsi semua yang namanya sebuah herbal itu memang kita harus mempunyai kesabaran dan rasa percaya diri, itu karena suatu sugesti yang membuat imun kita itu juga akan membantu si proses herbal ini akan bekerja untuk tubuh kita. Dan kita yang saya sarankan untuk selalu berpositif thinking, ya, berpositif thinking dan berprasangka baik terhadap apa yang kita minum, ya, karena walaupun ini adalah VCO hanya berbuat suatu cairan, kalau kita ini percaya dengan ini, berprasangka baik dengan ini, dia akan membuat kristal yang beraturan. Dan kristal yang beraturan ini bisa kita minum, dia akan membuat kristal yang beraturan juga di dalam darah kita. Nah, di dalam darah kita itu pun akan diedarkan oleh seluruh tubuh. Jadi yang sifatnya negatif itu pun akan tersingkirkan. Jadi walaupun kita harus percaya, harus selalu berdoa sebelum kita minum apapun juga. Misalnya ini VCO, sebelum minum untuk obat sakit apapun, itu adalah lebih baik minum dan berprasangka baik. Karena dia akan membuat kristal Bereaksi ya. gitu ya, Bu. Oke, kita tadi sudah banyak sharing dengan Bu Mona tentang manfaat VCO ini sendiri ya. Dari cerita tadi sudah banyak disimpulkan tentang bagaimana kita seharusnya mengkonsumsi VCO ini, harus mengucapkan bismillah dulu dan berprasangka baik dengan VCO-nya. Oke teman-teman, sahabat VCO semua, sekian dari sharing kita dengan Bu Mona hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.